Assalamualaikum Kak Selvi, yang Iya, dosen waalaikumsalam. seni pertunjukan ya? Iya, betul. Wah luar biasa. Memang kan kita janjian nih buat wawancara, pengen tahu lebih banyak nih tentang Oke. seni pertunjukan dan profilnya Kak Selvi nih. Ada waktu buat wawancara hari ini kan? Ada, silahkan. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan saksikan yang satu ini. Kalau begitu karena kita pengen wawancara, mari kita cari tempat duduk buat wawancara Kak. Oke. Silakan. Ayo, mari. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Redias Zahril dalam program Bukan Perempuan Biasa atau BPB. Langsung dari Hotel Maxwell Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya BPB akan membersamai Anda yang ada di rumah. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri. Seperti biasa saya ditemani oleh seorang perempuan. Pastinya beliau ini adalah seorang akademisi, ya, seorang volunteer dan juga seorang ibu rumah tangga muda. Ya, seperti itu. Beliau bernama Selviana Zainal SPD MSN. Ya, kalau gitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini luar biasa sih. Alhamdulillah luar biasa. Nah, untuk nih sapaannya nih, panggilannya nih dipanggil siapa nih? Dari namanya Selviana Zainal SPD MSN. Panggilan Hari-harinya. hari-harinya Iya. apa nih? Biasa dipanggil Selfie. Selfie. Iya. Maunya dipanggil ibu, mbak, kak, sister atau apa nih? Senyamannya saja. Panggil kak aja ya. Boleh, boleh. Oke, Kak Selfie. Ya. Tadi saya udah jelasin nih ke pemirsa bahwa Kak Selfie ini adalah seorang akademisi, ya, kemudian volunteer dan ibu rumah tangga muda gitu. Kalau boleh tahu yang ketiga-tiganya ini benar semua nggak sih, atau ada yang meleset, ada yang kurang, atau ada yang gimana sih? Iya sih, pas. Pas ya? Iya, oke. Oke, baik. Kalau gitu kita korek yang di bagian awal dulu nih, akademisi. Akademisi ini kan erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Oke. Pengajar pastinya ya. Kalau boleh tahu mengajarnya ini di instansi apa dan sebagai pengajar mata pelajaran atau mata kuliah apa nih dan di kampus apa? Oke. Jadi saya itu mengajar di Universitas Negeri Makassar dan saya di Fakultas Seni dan Desain. Jadi saya mengajar di jurusan seni pertunjukan dan prodi pendidikan sendera tasik, seni drama, tari dan musik. Wih, menarik ya, seni pertunjukan. Iya. Ini keren nih, keren. Nah, kalau untuk volunteeringnya nih, boleh tahu itu gerakan kerelawanannya ini bergerak di bidang apa dan di mana tuh alamatnya tuh? Oke, kalau sejak ini ya saya bergerak di mendampingi beberapa teman disabilitas itu di organisasi Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Jadi saya juga biasa mendampingi teman-teman dari HWDI, Himpunan
Wanita Disabilitas Indonesia. Kemudian ada juga di komunitas sahabat disabilitas. Kemudian komunitas mahasiswa disabilitas ada juga dan lain-lainnya. Jadi lebih kepada pendampingan teman-teman disabilitas. Oh, jadi relevan, semua relevan yang berhubungan dengan disabilitas ya, seperti itu. Nah, kalau yang satu ini nih, sebelum kita mengulik lebih jauh nih, kita pengen di awal-awal dulu gitu. Kalau untuk yang ketiga ini, poin ketiga, ibu rumah tangga. Ini dengan berapa anak nih putra-putri dan sudah berapa lama nih berumah tangga seperti itu? Jadi saya menikah tahun 2016 dan saat ini dititipkan satu putra. Oh, Masya Allah. Ya, jadi anak saya umurnya itu 6 tahun. Gitu. Masih namanya, satu. Namanya siapa? Namanya Alim. Boleh disapa anaknya? Halo Alim. Halo Alim, ini ibunya sedang syuting nih di sini, Masya Allah. Ya, baik. Kalau kita berbicara mengenai Kak Selvi yang sekarang jauh sebelum menjadi seorang akademisi, volunteer dan ibu rumah tangga, boleh tahu nggak sih kelahirannya ini di kampung mana nih? Asalnya nih Kak Selvi dari mana nih? Saya berasal dari kampung yang terkenal dengan penghasil sutra, yaitu Kabupaten Wajo. Tebakan saya benar nih. Nah, kalau untuk menghabiskan masa-masa sebelum hari ini nih di bangku sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan kemudian pendidikan sarjana S1-nya itu di mana aja Kak? Boleh disebutin satu-satu, cukup disebutin aja tuh ke pemirsa. Saya TK-nya di TK Dharma Wanita di Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Kemudian SD-nya juga di SD 214 Baru Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo juga. Kemudian SMP-nya SMP 1 Negeri 1 Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. SMA-nya di SMA 2 Kabupaten Wajo, namun saat ini berganti nama jadi SMA 3. Kemudian S1-nya saya di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan dan prodi yang sama tempat saya mengajar saat ini. Kemudian S2-nya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan saat ini juga saya lagi kuliah lagi. Dengan jurusan yang linear lagi? Iya, jadi S3-nya itu sekarang di UNES, Universitas Negeri Semarang. Dan ambil jurusan prodi pendidikan seni. Berarti sekarang lagi libur atau kuliahnya online atau gimana nih? Lagi libur. Lagi libur. Berarti habis ini nanti terbang ke Semarang lagi. Ya? Wah, luar biasa ya. Ini hijrah ke Pulau Jawa gitu untuk peningkatan pendidikan yang lebih baik seperti itu. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bidang yang sekarang yang ditempuh sebagai seorang akademisi yang nyemplung ke dalam dunia pendidikan khususnya seni, alasannya ngambil jurusan seni ini apa nih Kak Selvi? Kenapa sampai ke sana tuh? Seni kan banyak tuh jurusannya, banyak banget. Kenapa? Ada apa dengan seni? Pertama karena suka, ya. Yang kedua itu karena lingkungan mendukung. Jadi kayak orang tua juga mendukung. Jadi ya lebih yakin untuk mengambil jurusan itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah saya merasa seni ini adalah suatu ruang untuk kita berekspresi dengan ekspresi yang sejujur-jujurnya menurut saya sih. Apa memang dari kecil udah suka banget yang namanya seni, atau ada sebuah momen atau kejadian di mana pada saat itu Kak Selvi ini ada di kejadian itu dan mendapat sebuah apresiasi, dan ternyata apresiasi itu adalah bidang seni, contohnya seperti prestasi atau apa, atau gimana nih Kak? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa langsung nyemplung ke seni? Jadi kalau untuk latar belakangnya sendiri itu memang sejak kecil itu suka menari seperti itu. Jadi karena diberikan juga ruang oleh orang tua untuk terus mengasah itu, jadi ya lebih yakin lah untuk memilih jurusan ini. Dan ketika waktu SD, SMP, terus SMA ikut lomba-lomba dan alhamdulillah juara, jadi ya lebih yakin untuk melanjutkan itu. Jadi memang timbul secara alami. Iya. Kemudian mendekatkan diri yang namanya hal-hal yang berbau seni. Kemudian pada saat itu dapat prestasi, dan sejak saat itu udah kecanduan dan akhirnya
nambah sampai kemudian sekolah S1, S2 dan bahkan sampai S3 sekarang. Iya. Oke, tapi baik kita pasti penasaran di rumah ya, pasti masih penasaran, kita tahan dulu. Kita akan kembali, don't go anywhere, stay tuned on Net TV Social Good People.